Selamat datang di Paling Mayer Fisika, channel unik untuk membahas soal-soal fisika dengan cara yang unik juga. Ya, kali ini kita akan membahas soal mengenai kalor dan akan menyelesaikannya dengan cara coding. Di sini saya memakai HTML dan CSS, juga JavaScript. Untuk tampilannya kita memakai Bootstrap dan juga JavaScript-nya kita pakai plugin jQuery. Nah, soal sudah saya persiapkan di sini seperti demikian. Kita akan membahas di sini ada sebuah kasus S bermassa M bersuhu sekian, jadi S itu dimasukkan ke dalam bejana, ya. Dan yang dicari adalah massa S berapa. Oke, untuk soal seperti ini kita akan membahasnya terlebih dahulu, mensketsanya. Ya, saya sudah memiliki soal di sini, maka saya akan membuat kotak untuk solusi jawaban. Ya, kita buat di sini. H5 itu untuk ukuran hurufnya, kita beri pembahasan seperti demikian. HR itu untuk garis horizontal. Ya, pembahasan akan di sini ya. Jadi ada S, pertama ada S dan ada bejana. Seperti itu. Jadi clue kita ada dua, S pertama. Kemudian clue berikutnya ada bejana. Iya, kalau seperti ini kurang menarik ya. Maka dari itu kita akan menggunakan style untuk menggambarkan sketsa tentang S. S initial. Jadi S sebelum dimasukkan kita kasih kelas initial. Kelas ini nanti untuk membuat style ya teman-teman. Jadi seperti ini. Kita akan buat stylenya terlebih dahulu. Nah, S biasanya warnanya apa ya, putih, tapi kalau putih nggak kelihatan nanti, jadi saya kasih bordernya itu agak biru-biru saja ya. Ya, seperti ini. Nah, kalau FFF itu sebenarnya putih, tapi kita cuma buat pancingan saja, yang inti ada di sini. Ya, seperti ini. Kemudian tidak mungkin kan S-nya sepanjang ini, jadi kita atur width-nya sekitar 30 saja atau 35 boleh. Lalu kemudian kita atur tulisannya supaya agak ke tengah, kita pakai text align itu center. Nah, seperti ini. Dan supaya S-nya agak bagus dikit, kita kasih radius, border radius sekitar 6 pixel saja ya, seperti ini. Oke, ini kita masukkan di style yang kita buat, S initial. Jadi kita membuat custom style di sini. Agak rapi, kita tab dulu, S initial. Oke. Setelah itu, ketika kita reload, dia tidak akan hilang stylenya. Nah, lalu kita buat juga untuk bejana. Bejana itu seperti apa? Bejana mirip seperti ini ya, tapi yang atas tidak ada bordernya. Jadi border kita pakainya border bottom itu untuk bawah ya, biasa solid. Nah, kalau 000 itu sebenarnya untuk hitam ya. Kalau supaya agak manis jangan terlalu hitam. Nah, seperti ini. Lalu kita buat lagi border left. Left itu apa? Kiri, betul sekali.
5D 5D 5D. Nah, lalu ada lagi border right, ya kita kopas aja ya biar tidak kelamaan, mengingat soal ini perlu diselesaikan juga, perlu dihitung. Mana ini nggak mau nih. Oke, border satunya right ya. Oke ya, kemudian dia juga tidak akan selebar ini ya, makanya kita kasih saja widthnya 100 ya, sekitar segini. Lalu height-nya juga kita tinggiin 100 pixel juga ya. Lalu teksnya kita buat center juga ya, seperti ini. Setelah itu kita akan atur. Di sini ada air ya. Nah, air itu kira-kira seperti ini nanti. Nah, gimana ya? Seperti ini ya kira-kira. Nah, ini air, dan supaya agak estetik kita kasih radius lagi. Radius 6 pixel misalkan. Nah, seperti ini ya. Ini menjadi style untuk si bejana. Ya, kita atur dulu di sini, kita rapikan codingan kita supaya bagus ya. Kemudian kita reload. Oh, tidak ada. Kenapa? Karena di sini kita belum set kelasnya. Nah, kalau sudah di set maka seperti ini. Nah, seperti ini kesannya airnya nempel ya. Jadi supaya tidak terkesan nempel, kita kasih margin saja. Ya, jadi kondisi awal seperti ini ya. Ini juga kita copy di style tadi. Oh, mana tadi? Margin 10 pixel, 0 pixel, 0 pixel. Oke. Ya, jadi kondisi awal seperti ini, S belum dimasukkan. Nah, ketika di persoalan seperti ini, S-nya dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air. Jadi S-nya dimasukkan. Kita kasih S masuk ya, seperti ini. Positionnya relatif mungkin ya. Masuk, oke. Kita atur dulu supaya stylenya jelas ya. Untuk S masuk ini posisinya kita buat absolute. Nah, jadi dia kelihatan masuk ya. Lalu ada backgroundnya yang agak putih-putih gitu. Nah, seperti ini kan S ya bentukannya ya, anggap saja seperti ini. Kemudian supaya ini belum kelihatan masuk banget ya, supaya kelihatan beneran masuk ya, kita perlu beri margin lagi 10 pixel misalkan ya, jadi dia sudah kelihatan masuk ya. Ini S yang sudah masuk. Jadi kita perbarui ini style yang di sini. Oke, jadi dia masuk. Kondisi awalnya tadi seperti ini ya, S inisial. Nah, jadi kondisi awal seperti ini, lalu S-nya dimasukkan. Nah, ketika dimasukkan, S itu akan menyerap kalor, dan air yang ada dalam bejana ini akan melepaskan kalor sehingga terjadi kesetimbangan termal. Jadi soal ini kita selesaikan dengan
asas black ya. Ini adalah konsep asas black, yakni Ki lepas sama dengan Ki serap, begitu. Atau kita balik juga bisa, serap sama dengan lepas. Kira-kira apa yang menyerap? Tadi kita sudah jelaskan, yang menyerap adalah es dan yang melepas adalah dari airnya itu. Nah, namun sebelumnya untuk menyelesaikan persamaan ini kita perlu membuat seperti yang biasa guru kalian jelaskan, yaitu diketahui, ditanyakan, seperti itu ya. Jadi kita buat kelas namanya solution seperti ini. Ini nanti untuk diketahui, lalu yang ditanyakan apa. Saya pakai BR karena BR itu untuk enter ya kalau di codingan ini. Nah, lalu jawab seperti ini. Kita perlu menyiapkan. Nah, yang diketahui apa saja, ditanya, jawab. Seperti itu. Oke. Langsung saja kita tuliskan di sini. Jadi ini untuk menambahkan ke sini ya. Nah, yang pertama adalah apa yang kita ketahui pertama, yaitu es bersuhu 0 derajat. Jadi TS ini 0 ya. Kemudian berikutnya adalah apa lagi nih? Ke dalam bejana berisi air bermassa, massa air M air itu berapa nih? 340 gram. Kemudian suhunya, jadi ini suhu air, T air adalah 20 derajat Celcius ya. Kemudian anggap bejana tidak berapa. Nah, leburan esnya berapa tadi? 80. Kemudian ada lagi C air 1 ya. Air 1. Lalu ketika semua es mencair dan kesetimbangan termal mencapai pada, jadi ini suhu campuran atau suhu kesetimbangannya. Jadi var T campuran itu ada 5 derajat. Itu ya, kita akan munculkan ini terlebih dahulu di dalam sini, di dalam diketahui. Caranya seperti ini ya, yang diketahui. Jadi HTML solution plus ini maksudnya untuk concentrate ya. Concentrate itu apa saya juga ya, nanti kalian cari tahu sendiri ya, karena concentrate itu apa ya. Yang pertama adalah TS diketahui. Nah, seperti ini dulu ya. Kita pakai break ya biar teratur. Jadi seperti ini diketahui. Yang pertama ada TS. TS-nya berapa ini? Ya, satuannya di sini ya. TS sebesar ini TS. Kemudian setelah TS ada apa lagi di sini? M air. Oke. M air
Jadi ini untuk stringnya, ini untuk mengambil variabel dari sini. Jadi kita bisa ganti-ganti ya. Masa air gram seperti ini. Kemudian ada lagi apa ini? Teh air. Teh air. Kemudian ada lagi apa ini? Leburan es. Leburan es berapa ini? Satuannya kalori gram. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi C air, yaitu kalori jenis air. C air satuannya seperti ini. Kita sudah punya, jadi tinggal copy saja ini. Kopas seperti itu. Ya, oke. Kemudian teh campuran. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Oh, kita masukkan di sini ya supaya dia muncul. Nah, ini diketahui TS, M air, T air. Nah, kemudian dengan konsep ini diserap sama dengan lepas. Jadi kita lihat dulu yang menyerap itu apa. Yang menyerap di sini ada dari S, M air, MS kali leburan S. Nah, kemudian dijumlah dengan S kali C air kali delta 1. Nah, dan yang berikutnya yang melepas itu di air ya. Jadi M air kali C air kali delta 2. Nah, seperti ini. Ini S ya, bagian S, dan ini bagian air. Nah, delta itu apa? Saya beri keterangan di sini untuk delta 1. Delta 1 itu merupakan selisih dari T campuran kurangi T. Nah, karena di sini punyanya S dan suhu campuran lebih besar dari S, jadi T campuran min TS, seperti itu. Kemudian untuk delta 2 kita lihat mana yang lebih besar. Iya, yang lebih besar T air. Jadi ini T air dikurangi T campuran, begitu. Ya, kemudian kita bisa mengelompokkan. Jadi MS-nya ini kan sama ya, karena itu juga yang dicari. Ya, saya beri seperti ini. Ditanya, yang ditanya itu MS sama dengan titik-titik tanda tanya. Dan di sini karena MS ditanya kita belum tahu, jadi isi kosong dulu saja seperti ini. Nah, kemudian untuk mencari MS kita buat rumusnya dulu. Ini kan sama ya, tapi ini ada pemisah plus. Jadi caranya ini dikeluarkan dulu, kasih kurungan. Di sini kasih kurungan. Maaf sini. Nah, MS-nya
di sini MS sama dengan ini kan di sini perkalian ya. Jadi ke sini menjadi pembagian. Nah, seperti ini. Ini kita komen saja karena hanya penurunan dan rumusnya yang ini. Ya, rumusnya. Kemudian dari situ kita bisa tahu. Kita coba dulu ya, MS-nya berapa. Reload 60. Nah, jadi di sini kita bisa munculkan sekarang Nah, mengapa saya taruh di sini tidak lanjutkan di sini? Karena variabel MS itu baru terisi di sini, finalnya di sini. MS sama dengan satuannya gram. Nah, sekarang dia bisa muncul di sini. Unik sekali, kita bisa menyelesaikan soal dengan coding. Dan keuntungannya adalah kalau nanti kalian menjumpai soal yang mirip seperti ini, kalian tinggal mainkan di sini saja. Misalkan airnya 60. Nah, kira-kira nanti jadi berapa? Airnya tadi saya ganti 60 ya. Nah, jadi 220. Dan di sininya sudah ada berubah juga begitu. Kita kembalikan ke yang tadi. Seperti itu. Itu enaknya kalau kita bisa pemrograman. Ya, dari saya cukup sekian dulu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian.